Di hari Natal doa pagi ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bukan cuma saudara datang dengan sukacita karena saudara mau menerima ini dan menerima itu, mendapatkan ini dan itu. Tapi yang terpenting daripada semuanya itu, mari kita bersyukur. Karena ada kasih yang besar sehingga kita ada hari ini. Ada kasih yang besar sehingga kita bisa merayakan Natal kembali tahun ini. Haleluya. Bapa, biar jemaat-Mu sadar dan sungguh senantiasa hidup di dalam kasih yang besar itu. Kami tahu Tuhan, kata kasih ini merupakan kata yang sudah sangat sering kami dengar, bahkan kami ucapkan. Tetapi kami berdoa, ada beberapa banyak orang yang hidupnya di luar kasih-Mu. Walaupun mereka mungkin aktif ke gereja, tetapi sebenarnya mereka sungguh membutuhkan kasih-Mu setiap hari, setiap saat. Kami berdoa Tuhan, biar Natal tahun ini kami lewatkan dengan sungguh-sungguh kami merasakan kasih-Mu itu nyata dalam hidup kami. Walaupun kami tidak melihat secara kasat mata hal-hal yang berlimpah di depan kami, hal-hal yang besar terjadi di depan kami, tetapi sesungguhnya kami mengakui di hadapan Tuhan dengan hati nurani kami yang jujur. Kami setiap hari sungguh hidup di dalam kasih-Mu sehingga kami ada sampai hari ini. Terima kasih Bapa, liputi kami dengan urapan Allah yang baru. Oh Tuhan, di ruangan ini, di tempat ini, di dalam rumah-Mu ini ada kehadiran Roh Kudus yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biar setiap hati yang ada di tempat ini pagi ini boleh sungguh mengalami kasih Tuhan dalam beberapa menit ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Saudara-saudara mari katakan sama-sama, amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Biasanya kalau saya ada di tempat ini, saya tidak mempersoalkan tempat duduk saudara. Tetapi untuk hari ini kan hari khusus, ini hari Natal. Natal dalam doa pagi, saya ajak saudara semua maju ke depan. Tidak boleh ada kursi kosong di depan saudara. Kalau saudara tidak mau duduk di paling depan, ya udah ada pengampunan bagi saudara. Tapi kursi kedua, ketiga, dan keempat semua harus terisi. Pokoknya saudara tidak boleh ada kursi kosong di depan saudara. Ayo, saya berpesan kepada semua panitia atau pengerja, kalau saudara tidak nurut, tidak dapat apa-apa pulang nanti. Benar tidak dapat apa-apa. Ya cuma dapat firman aja, tapi firman kan sudah segala-galanya. Ayo, kursi kedua didudukin, kursi pertama enggak didudukin, enggak apa-apa, itu untuk Roh Kudus di sana. Ayo. Saudara, kalau di foto dari depan seperti ini tuh kelihatannya lebih bagus daripada tadi. Ya toh, jubel-jubelan di belakang begitu. Ya, oke, Tuhan memberkati saudara semuanya. Hari ini kita membaca dalam pembacaan kita Hosea 11 dan Hosea 12. Ya, Hosea 11 dan Hosea 12. Saudara, tadi kalau saudara perhatikan doa saya ketika saya mulai kata pertama yang saya ucapkan dalam doa tadi, saya ajak saudara bersyukur untuk kasih yang besar. Ingat ya, dalam beberapa menit yang lalu saya ngomong seperti itu. Nah, sebetulnya kalau kita lihat Hosea 11, saudara, kita ini sedang belajar bahwa kasih Tuhan itu mengalahkan segala-galanya.
Kasih Tuhan itu kasih yang luar biasa. Kalau saudara lihat di perikop atas dari pasal 11, kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Saudara tahu, bangsa Israel itu punya hati yang degil. Kita sudah ngerti semua, kita sudah tahu. Tapi yang paling penting jangan sampai kita pun punya hati yang degil. Itu yang kita harus wanti-wanti dengan diri kita sendiri. Itu yang kita harus selalu ingat-ingat. Karena kalau enggak, saudara, kita enggak wanti-wanti dengan diri sendiri, atau kata wanti-wanti itu mungkin kurang tepat ya. Kalau wanti-wanti itu kepada orang lain mungkin. Tapi kalau dengan diri sendiri ini bukan wanti-wanti kalau saya rasa. Dengan diri sendiri ini lebih berhati-hati gitu ya. Ya. Supaya apa? Supaya kita ini sadar ketika hati kita mulai degil, ya, mulai keras, mulai tidak bisa diatur, mulai maunya sendiri, mulai menuruti kedagingan kita, menuruti hawa nafsu kita, dan kita merasa diri kita benar dan sebagainya, itu kita tidak merasa seperti tidak ada apa-apa. Banyak orang Kristen seperti itu, saudara. Hatinya degil, hatinya keras, hatinya pahit, hatinya tidak taat. Dia merasa oke-oke aja. Melayani Tuhan ya mau oke, ya kan saudara. Saudara kalau lihat orang melayani Tuhan dengan semangat kan seneng. Ya toh. Saya tuh diberkati dalam gereja ini, terutama tadi pagi. Saya tuh tidak tahu namanya saudara. Saya tuh kan kenal banyak orang di sini. Tapi kalau saya suruh jujur namanya siapa tuh saya tuh tidak ingat nama. Kalau wajahnya orang tuh saya sangat ingat. Oh ini yang di Tante Erna itu, ingat saya. Mbok di Sopo, di Pasar Pucang, di dalam pasar, oh saya tahu pasti ini, oh ini gini-gini. Saya dulu waktu sebelum pandemi kan sering ke pasar-pasar begitu. Bukan jualan apa-apa, cuman ya belanja, ngantar istri gitu kan saudara. Saya senang, saya punya apa ini, langganan nasi gudeg di dalamnya pasar sana saudara. Walem sih satu ibu-ibu jual gudeg enak gitu saudara. Dan murah, nuasinya tuh sak blek-blek, saya sampai aduh bu, saya bilang begitu. Telurnya satu, ayamnya sak potong gede, coweceknya banyak, gudegnya banyak. Cuman berapa saudara? 20.000. Murah pol saudara. Tapi karena pandemi ini saya sudah enggak banyak ke pasar lagi, akhir-akhir ini mulai sekali-sekali datang. Di Sopo orang di situ saya, oh ini Tante Erna nih saya tahu gitu ya. Tapi kalau namanya siapa saya enggak tahu, saya enggak ingat nama. Nah saya itu tadi pagi khususnya di sini saya itu diberkati sama seorang, kalau enggak salah yang ada namanya Lia ya. Ada enggak namanya Lia? Yang masih muda, yang colon-colon tadi itu loh, saudara. Tapi saya diberkati itu begini, kalau dia itu nyembah Tuhan, dia sibuk-sibuk, tidak tahu dia duduk di atas apa di bawah, saya tidak ngerti. Tapi duduk tadi, foto-foto dan sebagainya, begitu dia duduk, dia nyembah Tuhan luar biasa begini. Saya duduk di paling belakang, saya kan paling senang duduk di belakang. Tadi sama Ria itu ditawari, Bapak mau duduk belakang apa duduk kursi biru? Oh duduk belakang aja, saya bilang gitu. Ya toh. Kalau kita lihat orang semangat di dalam Tuhan, semangat melayani Tuhan itu kan senang toh. Ada orang yang kadang-kadang kan melayani Tuhan ya biasa-biasa gitu. Tapi kalau kita lihat orang semangat itu kan senang. Tapi saya harus bicara secara terus terang kepada saudara. Jangan sampai kita ini cuman berhenti di semangat aja. Karena kita tertipu dengan diri kita sendiri, oh kon wis semangat kok melayani Tuhan, wis cukup gitu kan. Kamu sudah giat dalam pekerjaan Tuhan, udah cukup gitu kan. Kadang-kadang iblis bisa menipu kita. Tapi saya ingin sampaikan begini, jangan sampai dalam kesemangatan kita melayani Tuhan, ternyata masih ada hati yang degil di dalam hati kita, seperti bangsa Israel. Saudara tahu, kalau kita belajar Hosea 11, kita nih enggak kebetulan ya, hari ini kita merayakan Natal di dalam doa pagi ini. Natal itu mau dikapak-kapak mau bicara soal apa saja tuh bisa, saudara. Soal ini bisa, soal itu bisa.
Tapi kalau mau jujur, Natal itu sudahlah bicara soal apa? Kasih, cuman itu aja. Kalau mau di sudut pandang yang lain juga bisa, ya toh saudara, macam-macam gitu kan. Tapi kalau memang asli Natal itu bicara soal kasih. Dan kalau kita lihat Hosea 11, itu kita membuktikan bahwa kasihnya Allah itu mengalahkan segala-galanya. Bahkan mengalahkan kejengkelan hatinya, melihat umatnya degil hatinya, melihat umatnya ini, saudara kalau baca coba, saya ingin baca 1-2 ayat aja. Ya, saya mau baca mulai ayat 1 dari Hosea 11, dikatakan begini, ketika Israel masih muda, ku kasihi dia. Dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Ya, bayangkan kayak orang tua itu loh, mengasihi anaknya mulai kecil, ya. Saya kemarin Minggu sore itu seharusnya saya melayani, tapi saya akhirnya tidak melayani karena ada seorang jemaat saya, sepasang suami istri yang masih muda, yang istrinya lagi hamil 7 bulan. Dia mengadakan satu acara ini karena anak ini dulu mulai SMA, sudah dalam penggembalaan saya, sampai dia kuliah, sampai dia kerja, sampai dia menemukan jodohnya, sampai dia sekarang punya anak, sampai dia sukses, ya, dia tetap setia dan dia sangat minta tolong karena acara dia baby shower. Kalau di kota besar ini kan hamil 7 bulan dirayakan gitu kan saudara. Kalau orang punya duit itu kan macam-macam gitu toh saudara. Dirayakan itu gede-gedean, ya, di salah satu restoran di Tunjungan Plaza sana. Dan undangannya tuh jam 4 sore. Saya ngomong berapa minggu sebelumnya, IO-nya itu telepon ke saya, salah satu staf IO-nya, Pak Pendeta bisa ya datang? Oh iya bisa. Saya kalau untuk urusan jemaat saya pasti mengutamakan gitu ya. Bapak datang jam berapa? Saya bilang saya datang 5:30. Loh kok 5:30? Loh iya saya masih melayani dulu, masih ke gereja jam 4. Kalau sekarang gereja kan jadi pendek toh, bukan 2 jam tapi 1,5 jam. Jam 4, setengah 6 saya berangkat ke TP kan enggak terlalu jauh. Dia enggak bisa ngomong apa-apa. Besoknya bosnya telepon saya. Bos IO yang ownernya tuh telepon saya. Dia bilang gini, Pak Pendeta minta tolong mohon maaf. Bapak itu sangat diperlukan di acara ini, dia bilang gitu. Bapak tuh nanti sebelum acara di syuting untuk ngomong tuh bukan sama orang tuanya di video tuh, ngomong tuh sama bayi yang di dalam kandungan 7 bulan tuh loh saudara. Lah saya kudung guyu gitu toh saudara. Gitu. Umur 7 bulan belum keluar ke dunia sudah dijak ngomong. Nanti itu Pak Pendeta, dia bilang, videonya Bapak itu nanti diputer 17 tahun yang akan datang ketika anak ini umur 17. Saya bilang gitu. Iya, dia bilang gitu. Jadi Bapak ini ngomong pesan-pesano sama bayi yang masih belum kelihatan ini, masih belum keluar. Itu nanti diputer 17 tahun kemudian. Saya masih hidup atau enggak ngerti 17 tahun kemudian. Anak itu baru nonton video saya, pesan-pesan saya. Ya wes lah, saya diminta jam 4 sore datang, ya sudah. Akhirnya pelayanan saya serahkan ke anak saya Minggu sore. Nah, waktu itu saya mau datang jam 4, saya bilang sama driver saya, kamu datang 3:30 ya, anterno aku, saya bilang begitu. Enggak taunya Minggu siang di WA terus, Pak Pendeta Bapak datang jam 3 ya, olah apa toh aku teko jam 3 ini, aku nih gini. Aku nih minggu ini enggak nganggur, aku nih bilang gitu. Iya Pak, tolong Pak jam 3. Aduh, wong bosmu lo bilang jam 4, kok kamu bilang jam 3? Ya wes Pak, paruh-paruh aja 3:30 ya. Kok kayak orang tawar-tawaran rumah terus ini naik, ini turun separuh, ini naik separuh, ketemu satu titik gitu toh. Ya wes 3:30 saya wes enggak rewel-rewel gitu, jadi pendeta belajar enggak rewel-rewel juga toh. 3:30 saya datang sama sana. Begitu 3:30 saya datang, saya masuk ke dalam satu ruangan. Waduh, ruangan itu sudah kayak ruangan apa gitu saudara. Waduh, wes kayak
pestanya apa gitu, padahal mestai anak belum keluar dari kandungan. Kayak gitu modelnya nak karu-karuan gede, macem-macem gitu saudara. Saya ingin sampaikan gini, itulah orang tua di dunia. Ya saudara, itulah hati orang tua. Walaupun tidak semua orang melakukan seperti itu. Tapi saya yakin itu, saya juga jadi orang tua. Saya yakin hati seorang tua, hati orang tua kepada anaknya itu, kasihnya itu enggak terkira apapun. Ya saudara, walaupun kalau kita lihat ada orang tua yang menyakiti anaknya, yang itu anggapan itu satu kasus-kasus tertentu dan kasus-kasus yang langka lah ya sekarang tuh. Tapi kalau kita mau ngomong secara jujur, secara umum, semua hati orang tua itu sama anaknya itu pasti sangat mengasihi. Kalau saya lihat ayat 1, dia bilang begini, ketika kamu masih muda, ku kasihi kamu, ku kasihi dia. Dan dari Mesir ku panggil anakku itu. 2, tapi makin ku panggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Coba toh, ini Tuhan ini ngomong, Allah ini ngomong, curhat. Makin dipanggil, makin pergi. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Nyakiti hati enggak? Nyakiti hati. 3, padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku, tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Ayat 4 ini luar biasa. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Saudara lihat, di ayat-ayat yang dulu-dulu, yang di depan-depan di kitab-kitab lain, saya ingat saya beberapa bulan yang lalu menyampaikan juga bahwa kasih Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Kalau dia murka, dia murka. Kalau dia marah, dia marah. Dia tunjukkan amarahnya. Tetapi saudara, kalau kita mau telusuri kehidupan hatinya Yesus, hatinya Allah, waktu dia murka, waktu dia menyampaikan amarahnya dengan sangat, waktu dia seolah-olah dia menghukum umatnya dan semuanya. Sebetulnya kalau kita mau telusuri semuanya, satu tok pusatnya, kasihnya itu. Ya, di dalam kasih itu ada bentuk kemarahannya juga, ada bentuk murkanya juga dan sebagainya. Tetapi tidak ada satu rancangan di dalam benaknya Allah itu yang mau melukai anak-anaknya, mencelakakan anak-anaknya. Semua apa yang dilakukan itu karena kasihnya. Dan kalau kita lihat di Hosea 11, saudara baca sendiri, Tuhan itu begitu kasihnya itu sampai walaupun disakiti seperti itu, tapi dia tetap, ayat 4, menarik dengan tali kesetiaannya. Saudara, kalau kita tinggalkan sebentar di Hosea 11, ya, tadi saya akan bilang, Israel ini punya hati yang degil. Dan saya tadi pesen-pesen sama saudara semua, termasuk kepada saya sendiri, diri sendiri. Jangan sampai kita memiliki hati yang degil. Jangan sampai kita memiliki hati seperti hati bangsa Israel. Ya, karena Tuhan itu melihat hati kan saudara. Sekali lagi Tuhan itu melihat hati. Dari hati yang benar, dari hati yang murni, dari hati yang mencintai Tuhan, itu keluar segala-galanya. Kita bisa semangat, kita bisa tunduk sama otoritas, kita bisa taat sama perintah, semua perintah Tuhan dan segalanya. Kita bisa rajin melayani dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat sekarang, saudara, kita kembali ke peristiwa Natal di dalam Lukas 2, saya tidak usah baca. Saudara, Lukas 2 itu ada satu berita Natal yang disampaikan kepada para gembala. Dan kalau saya melihat, saudara tahu, kalau saya melihat ternyata berita kelahiran Yesus yang disampaikan oleh malaikat itu pertama kali disampaikan itu kepada para gembala. Kalau kita jujur, gembala itu siapa sih? Para gembala itu siapa sih? Itu orang sederhana. Itu orang apa sih? Itu orang biasa. Saudara mau nuntut apa dari para gembala? Tahu saudara?
Para gembala itu sering malam-malam dia tidurnya ya di kandang binatang yang mereka jaga. Itulah para gembala. Nggak punya apa-apa. Bukan siapa-siapa para gembala itu. Tapi saudara tahu, kenapa para gembala itu dikasih tahu pertama kali tentang berita kelahiran Yesus? Pernah mikir enggak? Biasanya saudara kalau ada sesuatu berita penting, yang pertama kali kita beritahu pasti itu orang yang penting bagi kita. Benar enggak saudara? Kalau saudara punya mau punya anak dan saudara misalkan, saya pernah ngalami gitu. Tahun berapa puluh tahun yang lalu, istri saya hamil kedua, kami pergi ke dokter, kontrol untuk memeriksa kehamilan. Dokter bilang gini, loh kok ada 2 jantung di dalam perutmu ini, berarti anakmu ini kembar. Pertama kali yang tak kasih tahu, itu orang tua saya. Ma, anakku yang kedua ini kembar, Ma. Saudara, saya lah enggak mungkin kasih berita itu kepada seseorang yang bagi saya kurang penting. Ya toh? Orang tua itu kan penting bagi saya. Dia pertama kali yang mendengar bahwa saya akan punya anak kembar. Sama dengan kelahiran Yesus. Malaikat itu loh kok enggak ngomong sama yang lain, yang lebih penting, yang lebih kaya, yang lebih terhormat. Kok ngomongnya sama para gembala? Lo gembala ini lo mau apa? Masih diomongnya ada kelahiran Yesus itu lo terus dia bisa apa? Saudara. Tapi saya menyelidiki gini saudara. Ternyata gembala-gembala ini dianggap penting oleh Tuhan, oleh Allah pada waktu itu. Karena apa? Hatinya. Sekarang kembali lagi kita ngomong soal hati. Hatinya gembala itu kenapa sih saudara? Saya baca di Lukas 2 dalam beberapa ayat. Tak baca gini. Oh, hatinya gembala, para gembala ini luar biasa. Saudara, makanya kalau kita ini memiliki hati yang baik, hati yang benar, itu Tuhan sangat berkenan ya ini. Saudara, dia itu kan orang sederhana, orang yang tidak dipandang di Palestina itu mereka ini seperti pekerja kasar yang tidak punya masa depan seolah-olah, saudara tahu? Ya. Tapi orang-orang yang seperti itu kalau hatinya seperti para gembala itu ternyata Allah tuh berkenan. Saya mau ngomong sama Bapak Ibu Saudara, hari ini Natal di doa pagi, saya enggak ngomong soal orang kaya, orang miskin, itu bukan topik pembicaraan saya. Tapi saya cuma mau ngomong satu hal, kamu mau kaya, kamu mau miskin, kamu mau apapun keadaan kondisimu, tapi satu hal, Tuhan melihat hatimu. Ya, kalau hatimu seperti gembala, hati gembala, para gembala itu apa sih? Hati para gembala yang dicatat di dalam Lukas 2 itu, hatinya itu sederhana. Saudara, saya bukan ngomong cara hidupnya, gaya hidupnya sederhana loh. Enggak loh. Saudara mau punya gaya hidup sederhana, mau punya gaya hidup mewah, itu urusanmu. Kalau saudara punya kemampuan, saudara mau hidup mewah, kalau kemewahan itu tidak sampai menghalangi engkau mencintai Tuhan, it's okay. Enggak masalah. Tapi kalau saudara enggak mau, walaupun saudara punya uang banyak, saudara mau hidup sederhana, silahkan. Saya senang, gitu saudara. Saya setuju. Saya kalau ada orang punya duit, tapi hidupnya itu bukan pelit terus sampai kayak apa, bukan itu. Tapi hidupnya biasa, sederhana. Orang enggak ngerti kalau dia punya apa macam-macam. Saya lebih menghormati orang itu. Ya toh. Nah, saya enggak ngomong soal itu, tapi saya ngomong tentang hati yang sederhana. Ini penting kita miliki. Hati yang sederhana ini artinya gini saudara. Enggak punya pikiran yang aneh-aneh gitu. Hatinya tuh enggak dikit-dikit tersinggung, curiga sama orang. Lalu pikirannya gini, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling oke, merasa dirinya paling cintai Tuhan, merasa dia dapat anugerah dari Tuhan, terus kayak apa. Kan banyak tuh orang Kristen seperti itu. Benarnya enggak? Ya. Mungkin saudara di sini juga ada seperti itu. Kalau pendeta lain ngomong gini, di sini enggak ada, di gerejaku lo ada. Kalau aku ngomong jujur, di sini ada. Di gerejaku ya ada. Di gereja mana-mana ya ada. Wes ngomong realitas aja toh. Nah itu dia. Nah saudara,
Tapi saya ingin gini loh, kita merayakan Natal dalam, bukan, saya enggak ngomong Natal dalam kesederhanaan. Saudara mau Natal, kalau saudara Natalnya di Tante Erna ini saya bilang enggak Natal sederhana. Natal yang luar biasa. Ya toh, walaupun sekarang masih belum pulih masa pandemi ini, tapi saya lihat Natal di tempat ini selalu meriah, selalu semarak. Puji Tuhan, Tuhan berkati gereja ini berarti toh. Kalau Tuhan enggak berkati gereja mau meriah opo? Enggak punya apa-apa, enggak bisa beli ini itu, enggak bisa. Ya toh, tapi puji Tuhan, Tuhan memberkati gereja ini terus di masa-masa apapun, bahkan di masa pandemi saudara enggak pernah ke gereja, online semua. Saya tahu gereja ini tetap diberkati Tuhan. Dan hamba-hamba Tuhan di sini selalu tetap satu hati bekerja untuk Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Luar biasa, saya senang melihat seperti itu. Saya diberkati di sini melihat orang-orang seperti itu, tante-tante, kok engkau, taci-taci itu, om tante-tante yang jauh lebih, yang di atas saya lebih tua, tapi mereka semangat itu. Saya secara diam-diam tuh saya nih, aduh luar biasa ya orang ini. Saya memang enggak ngomong, saya enggak tahu namanya siapa, ya enggak tahu nama, tapi secara diam-diam, secara pribadi saya ini sukacita gitu, diberkati melalui kelihatan orang-orang seperti itu. Tapi saya ngomong begini, bukan Natal dalam kesederhanaan. Lewati Natal dengan hati yang sederhana, itu lebih penting. Walaupun saudara Natal dalam kesederhanaan, wis nggak ono apa-apa, aku sak gelas saya gak ono, misalkan gitu ya. Terus garing ring gitu ya, sederhana wis lebih dari sederhana. Tapi hatinya sombong, ya toh? Hatinya congkak, hatinya ndak terimoan. Opone di hadapan Tuhan itu bukan sederhana, itu nah. Nah, yang penting itu engkau melewati Natal, merayakan Natal dengan hati yang seperti itu. Ada satu ayat, coba saya mau cari sebentar di dalam Roma. Ini cuman tambahan aja. Nah, Roma 12 ayat 16. Roma 12, tiba-tiba saya ingat ayat ini. Roma 12 ayat 16 bilang begini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Saya berhenti di kata-kata janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Saya pernah ditanyain sama seorang jemaat saya, Pak James kan pernah khotbah, harus bermimpi besar, harus berpikir yang besar, jangan pikir yang rendah-rendah, harus, kan gitu toh, dalam satu topik khotbah tertentu. Loh tapi kok ini ngomong jangan memikirkan perkara-perkara yang tinggi, jadi berarti enggak boleh mikir apa-apa, wes terima ae gini. Oh saya ngerti, orang ini enggak tahu arti ayat ini. Dan ayat ini juga saya hubungkan dengan pembicaraan saya dalam firman Tuhan hari ini. Artinya gini, jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, ini artinya gini loh. Saudara, jadilah orang yang memiliki hati atau pikiran yang sederhana. Jangan pikiran yang muluk-muluk. Muluk-muluk kalau saudara berpikir jadi orang kaya, enggak apa-apa. Saudara akan berhasil di 5 tahun yang akan datang, saudara akan memiliki rumah sendiri kalau hari ini engkau masih belum punya rumah. Engkau memiliki sebuah pekerjaan yang sudah mapan dan sebagainya. Silakan, itu bukan termasuk di sini. Tetapi perkara-perkara memikirkan perkara-perkara yang tinggi ini artinya gini. Hal-hal yang enggak perlu saudara pikirkan itu engkau pikirkan. Pikirkan yang sederhana. Kalau ada orang bersikap yang enggak baik sama kita, enggak usah mikir, wong iki kok ngene ya, iki kok ngene ya, oh ngene ya. Oh aduh, gitu saudara. Pikirin yang sederhana aja. Oh orang itu lagi bingung mungkin. Dia lagi ada masalah mungkin. Sederhana aja. Hati yang sederhana akan melahirkan pikiran yang sederhana juga. Ya saudara. Jadi itu yang dimiliki oleh para gembala. Saya ngomong sekali lagi sebelum saya tutup firman Tuhan hari ini. Karena hati para gembala memiliki hati yang sederhana seperti itu. Kenapa sih saya ngomong hati sederhana gembala tuh? Dia kan gini toh, kumpul-kumpul malam tiba-tiba ada terang. Malaikat menerangi. Takut mereka tuh. Mereka tuh orang desa, orang dusun, gak pernah ngelihat cahaya terang seperti itu malaikat. Ketakutan. Terus kan malaikat bilang, jangan takut. Aku memberitakan kabar sukacita bagi kamu. Yesus Kristus lahir di Bethlehem, saudara. Tak bilangi, saudara. Mereka dengar firman seperti itu,
dengar berita seperti itu, langsung ayat itu ngomong, mereka para gembala ini langsung punya rencana mau pergi ke Bethlehem. Lihat bayi Yesus. Tak bilangi saudara, kalau para gembala ini mau pergi ke Bethlehem lihat bayi Yesus ini bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang gampang dilakukan. Mereka ini tidak punya apa-apa, pergi ke satu tempat yang jauh, mereka harus berkorban tenaga, mereka macam-macam, banyak resikonya. Tetapi mereka pikirannya sederhana. Aku mau lihat bayi Yesus. Mau lihat bayi Yesus. Sepakat. Para gembala tuh langsung mau seperti itu, punya rencana. Tapi orang Kristen kadang-kadang punya rencana kan belum tentu dilakukan rencana itu. Saudara tahu toh? Punya rencana ini, rencana itu. Waduh kalau Natal tahun ini nanti aku mau nyumbang gereja segini. Waduh. Tapi buktinya enggak ada apa-apa. Rencana tok, di kepala tok. Ya toh? Wah aku mau mempersembahkan sesuatu buat Tante Erna. Oh gitu ya. Dan sebagainya. Dengan hamba-hamba Tuhan di sini. Aku mau di acara di hari Natal tahun ini. Punya rencana-rencana. Tapi nol betul enggak ada apa sekali. Gitu toh. Tapi gembala-gembala ini punya rencana, dia punya tindakan juga. Ini yang penting, ya saudara. Nah ini loh yang saya ngomong hati yang luar biasa di dalam para gembala ini ya kayak gini nih loh. Padahal pergi ke Bethlehem itu bukan sesuatu yang mudah. Dia akhirnya satu ayat mencatat mereka cepat-cepat, mereka bergegas, nggak mau lelet-lelet, nggak mau santai-santai. Mereka pengen cepat melihat berita yang malaikat sampaikan itu. Wow, luar biasa. Ya saudara, itu yang mereka lakukan. Dan ketika mereka lihat di sana, seperti yang malaikat sampaikan, ternyata mereka lihat itu benar semua yang disampaikan malaikat. Dan mereka sepakat memuji, memuliakan Allah, kata ayat-ayat di situ. Saudara, ini loh orang kalau hatinya sederhana tuh enggak akan mikir macam-macam. Ya toh? Enggak mikir ini, enggak mikir itu, bukan artinya jadi orang bodoh, enggak. Saudara boleh jadi orang pinter, saudara tadi saya ngomong, boleh jadi orang kaya, boleh jadi orang terhormat di masyarakat, tapi tetap memiliki hati yang sederhana. Orang seperti itu diutamakan oleh Tuhan. Buktinya apa? Berita itu bukan kepada orang kaya-kaya dulu, tapi berita itu diutamakan kepada para gembala. Tuhan mengutamakan orang-orang yang memiliki hati seperti itu. Jadi intinya hari ini pembicaraan kita dalam acara Natal Doa Pagi. Saudara, jangan punya hati yang degil. Walaupun kasih Tuhan itu mengampuni kita, walaupun kasih Tuhan itu brol-brolan bagi kita. Ya, justru kalau saya tahu gini, saya salah, orang itu mengampuni saya. Justru saya salah, orang itu kasih kemurahan hati sama saya tuh tambah sungkan toh. Saya itu sebetulnya kalau jadi orang yang normal saya makin berhati-hati dalam bertindak. Jangan sampai saya nyalai orang itu. Orang itu sudah segitu baiknya sama saya. Itu pun kita harus lakukan terhadap Tuhan. Kita salah, Tuhan ngampuni. Kita meninggalkan Tuhan, Tuhan panggil dengan kesetiaannya. Tuhan apapun lakukan untuk kita. Buat itu menjadikan sesuatu peringatan. Kita enggak boleh punya hati yang degil seperti Israel. Tapi memiliki hati seperti para gembala di dalam Lukas 2. Amin, saudara. Faham dengan firman Tuhan pagi ini? Saya percaya firman yang saya sampaikan tidak sulit untuk dimengerti, tapi mudah untuk dimengerti dan mudah untuk dilakukan oleh pertolongan Roh Kudus. Amin.